Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah yang 1705520269. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara langkah-langkah mengerjakan kertas kerja C1 persediaan. Dalam kertas kerja persediaan ada jenis persediaan, kemudian ada jumlah box, jumlah botol, jumlah ons, harga pokok per unit, harga pokok persediaan, dan jumlah. Untuk jenis persediaannya ada lemon, hand cream, essence, moisturizing, skin tone. Untuk jumlah boxnya ada 350, untuk lemon 350, untuk hand cream 560, untuk essence 450, untuk moisturizing 425, untuk skin tone ada 450. Kemudian jumlah boxnya ada 8.750. Untuk lemon, untuk hand cream ada 14.000, untuk essence ada 9.000, untuk moisturizing ada 6.375, untuk moisturizing ada 6.375, untuk skin tone ada 9.000. Kemudian jumlah ons didapat dari mengalikan jumlah botol dengan ons. 8.750 dikalikan 2 ons sama dengan 17.500. Kemudian untuk hand cream 14.000 dikalikan 5 ons sama dengan 70.000. Untuk essence ada 9.000 dikalikan 5 ons sama dengan 45.000. Kemudian untuk moisturizing ada 6.375 dikalikan 2 ons sama dengan 12.750. Untuk skin tone ada 9.000 dikalikan 6 ons sama dengan 54.000. Kemudian untuk harga pokok per unit dan harga pokok persediaan itu didapatkan dari perhitungan sebagai berikut. Untuk lemon pada tanggal 25 bulan 12 2011 didapat ada 200 box dikalikan dengan 294.375 sama dengan Rp58.875.000. Kemudian pada tanggal 25 bulan 6 2011 ada 100 box dikalikan dengan Rp22.455 sama dengan Rp22.545.500. Kemudian untuk tanggal 25 bulan 6 2011 ada 50 box dikalikan dengan Rp272.790 sama dengan Rp13.639.500. Kemudian untuk saldo akhirnya lemon ada 350 box. Kemudian penjumlahannya dari perkalian tadi ada Rp95.060.000 dibagi dengan jumlah ons pada lemon yaitu 17.500, yaitu menghasilkan 5.432. Kosnya 5.432, untuk NRV nya 5.500. Kemudian untuk hand cream pada tanggal 25 bulan 12 2011 ada 160 box dikalikan dengan 1.225.000 sama dengan 196 juta. Kemudian untuk tanggal 25 bulan 6 2011 ada 150 box dikalikan dengan Rp1.225.350 sama dengan Rp182.802.500. Kemudian untuk tanggal 25 bulan 3 2011 ada 250 box dikalikan dengan Rp1.246.070 sama dengan Rp311.517.500. Untuk saldo akhir hand cream ada 560. Kemudian dari penjumlahan perkalian tadi ada Rp691.320.000 dibagi dengan jumlah ons pada hand cream. Jumlah ons pada hand cream ada 70.000. Jadi hasil kosnya ada 9.876. Kemudian NRV nya ada 9.800. Kemudian untuk essence
pada tanggal 25 bulan 8 2011 ada 300 box dikalikan dengan 864.200 sama dengan 259.260.000 rupiah. Untuk tanggal 25 bulan 6 2011 ada 150 box dikalikan dengan 1.678.940 rupiah sama dengan 251.841.000 rupiah. Kemudian untuk saldo akhirnya Essence, jumlah boxnya ada 450, kemudian jumlah perkaliannya tadi ada 511.101.000 rupiah dibagi dengan jumlah botol pada Essence. Jumlah botolnya pada Essence tadi ada 9.000, kemudian menghasilkan kos 56.789 rupiah. Kemudian NRV-nya 43.210 rupiah. Kemudian selanjutnya ada moisturizing. Tanggal 25 bulan 8 2011 ada 150 box dikalikan 851.700 rupiah sama dengan 127.755.000 rupiah. Kemudian untuk tanggal 25 bulan 6 2011 ada 150 box dikalikan dengan 795.355 rupiah sama dengan 119.303.250 rupiah. Kemudian untuk tanggal 25 bulan 3 2011 ada 125 box dikalikan dengan 793.905 rupiah sama dengan 99.238.125 rupiah. Kemudian untuk saldo akhirnya moisturizing ada 425 box. Dari jumlah perkalian tadi didapatkan nih jumlahnya yaitu 346.296.375 rupiah dibagi dengan jumlah botol moisturizing yaitu 6.375, kemudian menghasilkan kos 54.321 dan NRV-nya 56.780 rupiah. Kemudian untuk Skintor pada tanggal 25 bulan 12 2011 ada 450 box dikalikan dengan 640.614,50 rupiah sama dengan 288.276.525 rupiah. Untuk saldo akhir Skintor ada 450 box, kemudian jumlah perkaliannya tadi ada 288.276.525 dibagi dengan jumlah box pada Skintor ada 450 box, kemudian menghasilkan kos yaitu senilai 640.614,5 rupiah. Kemudian NRV-nya ada 640.614,50 rupiah. Setelah perhitungan, kemudian perhitungannya tadi diposting ke kertas kerja untuk di bagian harga pokok per unit. Untuk bagian harga pokok per unit tadi dibandingkan antara kos dengan NRV-nya, diambil yang lebih rendah biayanya. Untuk lemon harga per unitnya ada 5.432, untuk hand cream ada 9.800, untuk esen ada 43.210, untuk moisturizing ada 54.321 rupiah, untuk Skintor ada 640.614,5 rupiah. Kemudian untuk harga pokok persediaannya dengan mengalihkan antara harga pokok per unit dengan jumlah on, yaitu 95.060.000 rupiah.
Kemudian untuk hand cream, dengan mengalihkan harga pokok persediaannya juga sama, yaitu mengalihkan harga pokok per unit dengan jumlah ons, menghasilkan 686 juta. Kemudian untuk essence, dengan cara mengalihkan harga pokok per unit dengan jumlah botol, menghasilkan 388.890.000 rupiah. Kemudian untuk moisturizing, dengan mengalihkan harga pokok per unit dengan jumlah botol, menghasilkan 346.296.375. Kemudian untuk skin tone, dengan cara mengalihkan harga pokok per unit dengan jumlah box, menghasilkan 288.226.525 rupiah. Mohon maaf. Kemudian dari jumlah box, jumlah botol, dan jumlah paling akhir dijumlahkan semua. Untuk jumlah box menghasilkan 2.235, untuk jumlah botol ada 47.125, untuk jumlah harga pokok persediaannya ada 1.804.522.900. Untuk kertas kerja yang dibuat oleh klien, karena untuk kertas kerja yang dibuat klien lebih kecil dibanding dengan kertas kerja yang dibuat auditor, maka diperlukan jurnal penyesuaian dengan cara mengurangkan mengurangkan HPP yang dihitung oleh auditor dengan HPP yang dihasilkan oleh klien. HPP yang dihasilkan oleh auditor senilai 2.435.135.689 rupiah dikurangi 1.804.522.900 rupiah, menghasilkan 662.612.789 rupiah. Jurnal penyesuaiannya untuk di sisi debit ada harga pokok persediaan, kemudian di sisi kredit ada persediaan barang dengan nominal 662.612.789 rupiah. Kemudian lanjut ke bagaimana cara langkah-langkah mengerjakan kertas kerja D1. Untuk kertas kerja D1 terdiri dari beberapa kolom. Kolom yang pertama perusahaan asuransi, kemudian nomor polis, jenis tanggungan, jumlah tanggungan, jangka waktu, saldo, pembayaran premi, beban asuransi, dan saldo akhir, saldo awal, kemudian premi pembayaran premi, beban asuransi, kemudian saldo akhir. Perusahaannya di sini ada dua, yaitu pertama PT Fatullah dan Atalah, ada 5 tanggungan. Kemudian PT Farel dan Tristan juga ada 5 tanggungan. Tanggungan untuk PT Fatullah dan Atalah yaitu asuransi kebakaran gudang,
dengan nomor polis 5798. Kemudian asuransi kebakaran pabrik A dengan nomor polis 5638. Kemudian asuransi kebakaran kantor A dengan nomor polis 5268. Kemudian asuransi kebakaran kantor B dengan nomor polis 5918. Kemudian yang terakhir untuk asuransi kebakaran pabrik dengan nomor polis 5639. Kemudian untuk perusahaan asuransi yang kedua itu PT Farel dan Tristan. Untuk yang pertama ada asuransi mesin A dengan nomor polis 6942. Kemudian asuransi kebakaran ada nomor polisnya 7395. Kemudian asuransi mesin B 6943. Kemudian untuk asuransi kesehatan nomor polisnya 8275. Untuk asuransi truk nomor polisnya 7396. Untuk jangka waktunya yaitu dari 10 Mei 2004 sampai 10 Mei 2006. Untuk yang kedua 12 Juni 2004 sampai 12 Juni 2007. Kemudian selanjutnya 28 April 2005 sampai 28 April 2008. Kemudian 22 Februari 2005 sampai 22 Februari 2008. Selanjutnya yaitu 25 Juli 2005 sampai 25 Juli 2009. Kemudian dari tanggal 24 Mei 2003 sampai 24 Mei 2005. Tanggal 30 Agustus 2004 sampai 30 Agustus 2006. Kemudian tanggal 28 Juni 2005 sampai dengan 28 Juni 2007. Untuk tanggal 25 Agustus 2005 sampai dengan 25 Agustus 2006. Kemudian tanggal 30 Agustus 2005 sampai dengan 30 Agustus 2009. Untuk saldo awal PT Fatullah dan Atalah yaitu asuransi kebakaran gudang senilai Rp64.711.775. Kemudian untuk asuransi kebakaran pabrik A ada Rp163.580.250. Kemudian untuk perusahaan yang kedua yaitu PT Farel dan Tristan. Untuk asuransi mesin A saldo awalnya Rp54.321.130. Kemudian untuk asuransi kebakaran saldo awalnya Rp109.053.500. Selanjutnya yaitu pembayaran premi. Untuk pembayaran premi pada PT Fatullah dan Atalah yaitu pada asuransi kebakaran kantor A yaitu senilai Rp255.550.500. Kemudian untuk asuransi kebakaran kantor B senilai Rp275.555.556. Kemudian untuk asuransi kebakaran pabrik senilai Rp248.888.808. Kemudian untuk perusahaan asuransi kedua premi pembayarannya yaitu pada asuransi mesin B senilai Rp133.871.560. Kemudian untuk asuransi kesehatan ada 70 juta Rp370.340. Kemudian untuk asuransi truk senilai Rp311.053.471. Kemudian untuk beban asuransi
Perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk PT Fatullah dan Atalah, beban asuransi untuk kebakaran gudang dengan nomor polis 5798 adalah pertama, preminya ada Rp91.357.800. Kemudian jangka waktunya 2 tahun, tanggalnya 10 Mei 2004. Untuk perhitungan beban asuransinya per bulan, rumusnya adalah premi dibagi jangka waktu dikalikan bulan pembebanan. 91.357.800 dibagi 2 tahun dikalikan 12 dikalikan 12 sama dengan 45.678.900. Kemudian untuk asuransi kebakaran pabrik A dengan nomor polis 5638, preminya Rp196.296.300. Jangka waktunya 3 tahun, tanggalnya 12 Juni 2004. Rumusnya untuk beban asuransi kebakaran pabrik A, premi dibagi jangka waktu dikalikan bulan pembebanan. Rp196.296.300 dibagi 3 tahun dikalikan 12 dikalikan 12 sama dengan Rp65.432.100. Kemudian untuk asuransi kebakaran kantor A dengan nomor polis 5268, preminya Rp255.550.500. Jangka waktunya 3 tahun, tanggalnya 28 April 2005. Rumus untuk mencari beban asuransi per bulan untuk kantor A yaitu premi dibagi jangka waktu dikalikan bulan pembebanan sama dengan 255.550.500 dibagi 3 tahun dikalikan 12 dikalikan 8 bulan sama dengan 56.789.000. Kemudian selanjutnya yaitu asuransi kebakaran kantor B dengan nomor polis 5918, preminya Rp275.555.556. Jangka waktunya 3 tahun, tanggalnya 22 Februari 2005. Untuk beban asuransinya per bulan senilai Rp76.543.210. Kemudian untuk asuransi kebakaran pabrik B, nomor polisnya 5639, preminya Rp244.888.808. Jangka waktunya 4 tahun, tanggalnya 25 Juli 2005. Untuk beban asuransinya per bulan senilai Rp25.917,5. Kemudian untuk perusahaan yang kedua yaitu PT Farel dan Tristan. Untuk asuransi mesin A nomor polisnya 6942, preminya Rp260.741.424. Jangka waktunya 2 tahun, tanggalnya 24 Mei 2003. Untuk beban asuransi per bulannya Rp54.321.130. Kemudian untuk asuransi kendaraan dengan nomor polis 7395, preminya Rp130.864.200. Jangka waktunya 2 tahun, tanggalnya 30 Agustus 2004.
Beban asuransi per bulannya senilai 65.432.100. Kemudian untuk asuransi mesin B. Untuk asuransi mesin B dengan nomor polis 6943, preminya Rp138.271.560. Jangka waktunya 2 tahun, tanggalnya 28 Juni 2005. Beban asuransi per bulannya senilai Rp34.567.890. Kemudian untuk asuransi kendaraan dengan nomor polis 8275, preminya Rp70.370.340. Jangka waktunya 1 tahun, tanggalnya 25 Agustus 2005. Beban asuransi per bulannya senilai Rp23.456.780. Kemudian untuk asuransi truk dengan nomor polis 7396, preminya Rp311.053.471. Jangka waktunya 4 tahun, tanggalnya 30 Desember 2005. Untuk beban asuransinya 0. Kemudian setelah perhitungannya selesai, kemudian diposting ke kertas kerja di kolom beban asuransi. Untuk beban asuransi kebakaran gudang senilai Rp45.678.900. Kemudian untuk asuransi kebakaran pabrik A senilai Rp65.432.100. Kemudian untuk asuransi kebakaran kantor A ada 56 juta. Untuk asuransi kebakaran kantor A, beban asuransinya senilai Rp56.789.000. Kemudian untuk asuransi kebakaran kantor B, beban asuransinya senilai Rp76.543.210. Kemudian untuk beban asuransi kebakaran pabrik B senilai Rp25.925.917,5. Kemudian untuk beban asuransi mesin A senilai Rp54.321.130. Kemudian untuk beban asuransi kebakaran senilai Rp65.432.100. Kemudian untuk beban asuransi mesin B senilai Rp34.567.890. Untuk asuransi kesehatan, untuk beban asuransi kesehatannya senilai Rp23.456.780. Untuk asuransi truk nilainya 0. Kemudian untuk mencari saldo akhir dengan cara saldo awal ditambah premi pembayaran dikurangi beban asuransi. Yang pertama 19 juta, untuk yang pertama 19.032.875 rupiah. Kemudian yang kedua 98.148.150 rupiah. Untuk yang ketiga ada 198.761.500 rupiah. Kemudian yang keempat ada 199.012.346. Kemudian yang kelima ada 222.962.890,5 rupiah. Untuk mesin A saldonya tidak ada. Kemudian selanjutnya saldo akhir untuk kebakaran 43.621.400. Kemudian untuk mesin B saldo akhirnya 103.703.670 rupiah.
Kemudian untuk saldo kesehatannya, saldo akhirnya Rp49.913.560. Kemudian untuk saldo akhir truk adalah senilai Rp311.053.471. Kemudian dijumlahkan dari saldo awal, jumlahnya senilai Rp391.666.655. Kemudian untuk pembayaran premi jumlahnya ada Rp1.299.690.235. Kemudian untuk jumlah beban asuransinya ada Rp448.147.027,5. Untuk jumlah saldo akhirnya ada Rp1.243.209.862,5. Kemudian dari kertas kerja yang dicatat auditor dan klien berbeda, karena lebih besar yang dicatat oleh auditor, maka diperlukan penyesuaian, jurnal penyesuaian, dengan cara mengurangkan, cara menghitungnya dengan cara mengurangkan jumlah beban asuransi yang dicatat oleh auditor dikurangkan dengan beban asuransi yang dicatat oleh klien. Untuk beban asuransi yang dicatat oleh auditor senilai Rp491.356.890 dikurangi dengan beban asuransi yang dicatat klien, yaitu senilai Rp448.127,5. Setelah dikurangkan menghasilkan selisih senilai Rp4.209.862,5. Maka jurnal penyesuaiannya, pada sisi debit ada beban asuransi, di sisi kredit ada asuransi dibayar di muka senilai Rp43.209.862,5. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.